kira-kira apa sih yang menjadi harapan dari Pemprov Kepulauan Riau saat ini? Karena kan kita meskipun sudah perlahan membaik, tapi kan prokes tetap harus dijaga gitu. Kita juga nggak pernah tahu apakah wave itu akan kembali atau enggak. Harapan dari Pemprov Kepri kayak apa, Pak? Ya seperti Mbak sampaikan bahwa walaupun kondisi sudah membaik, kita harus tetap waspada, tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kemudian kita harus optimis, terus melakukan perubahan pemulihan ekonomi secara cepat. Semua aktivitas ekonomi harus kita gerakkan secara simultan dan masyarakat harus yakin pemerintah provinsi akan selalu memberikan perhatian tentang itu karena memang pemerintah harus hadir dalam hal itu. Maka dengan kekuatan dan sinergitas kita semua, kita yakin semua kesulitan-kesulitan di Kepri khususnya dapat kita atasi secara bersama dengan potensi besar yang kita miliki. Potensinya itu ada, tinggal gimana kita bersinergi antara instansi dan juga masyarakat gitu ya, Pak Ansar ya. Tapi Pak Ansar, ada tidak sih, ini kan kita udah masuk akhir tahun nih, bentar lagi Januari 2022. Saya yakin dan percaya bahwa setiap masyarakat harapannya tuh banyak banget untuk tahun 2022. Ada tidak target-target yang mungkin akan diharapkan tercapai untuk Pemprov Kepulauan Riau? Ya target kita pertama tentu pertumbuhan ekonomi harus kita tingkatkan. Karena biasanya pertumbuhan ekonomi itu adalah refleksi dari hasil kerja ekonomi kita dalam waktu setahun. Dan bukan hanya pertumbuhan tapi redistribusi pertumbuhan ekonomi itu ke seluruh lapisan masyarakat supaya tidak terjadi kesenjangan yang mendalam antara satu masyarakat dan yang lain. Kemudian kita bersama-sama mengajak masyarakat untuk kembali melakukan usaha-usaha memulihkan kembali semua sektor. Seperti pendidikan yang selama ini mungkin terhambat karena pandemi COVID melalui daring. Karena kita sudah mulai sejak Oktober itu pendidikan tatap muka dan alhamdulillah aman. Ini harus kembali bisa menjamin kita untuk terus meningkatkan indeks pembangunan manusia. Baik juga peningkatan derajat kesehatan, kemudian peningkatan daya beli masyarakat melalui pemulihan ekonomi. Nah target-target itu tentu kita ukur nanti sesuai dengan target-target RPJMD namanya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sudah kami tuangkan di dalam visi misi gubernur dan wakil gubernur. Gitu. Tapi gini Pak Ansar, ini apa yang sempat disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Kita jadi patokannya libur Nataru ini, Natal dan Tahun Baru. Ketika tidak ada lonjakan, maka diharapkan bulan Januari pandemi berubah menjadi endemi. Tapi ketika ada lonjakan, maka kita akan tetap terus bergelut dalam pandemi COVID-19. Apa persiapan yang dilakukan Pemprov Kepulauan Riau untuk Nataru ini? Apakah ada persiapan khusus untuk lonjakan? Ya kita tidak menginginkan hal itu, tapi antisipasi apa yang bisa dilakukan? Ya pertama kita masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat berkaitan dengan pelaksanaan PPKM level 3 menjelang Nataru. Yang kedua, biasanya kita rapat koordinasi di provinsi untuk membahas itu satu persatu sekaligus inisiatif-inisiatif daerah. Yang ketiga, antisipasi kita tentu kita tetap menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung ketika terjadi third wave karena Nataru yang memang insya Allah tidak terjadi. Ya, harapan kita bersama tentunya. Ya, harapan kita bersama. Kita akan mengambil kebijakan-kebijakan khusus di daerah mengurangi indeks mobilitas masyarakat selama dalam waktu 2 minggu. Saya yakin kalau Nataru ini sukses maka banyak diskresi ekonomi yang segera bisa kita lakukan bersama pemerintah pusat dalam percepatan pemulihan ekonomi. Baik. Mudah-mudahan lonjakan itu tidak terjadi, tapi sekalipun kita akan mengalami hal itu, kita tetap berjuang bersama gitu ya. NKRI tetap berjuang bersama melawan pandemi COVID-19. Tapi sebelum itu, saya mau dengar dong pesan-pesan dari Pak Ansar. Ya, pesan saya masyarakat tetap kompak. Jangan pernah berputus asa.
Kepri daerah strategis yang punya potensi besar. Mari sama-sama kita gali, sama-sama kita optimalkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kepri. Oke. Ya, bersatu bersama untuk kemajuan Kepri ke depan. Baik, tetap semangat ya, Tetap Pak semangat, Ansar. iya. Oke, ada yang mau disampaikan mungkin? Ya, saya mau tutup dengan 2 bait pantun aja. Wah, ini paling asik Pantunnya nih. 3 lah. Kalau bermelayu, Ya, berpantun-pantun, betul. silakan Pak Ansar. Pantun pertama saya pakai bahasa Melayu. Ya. Pergi melancong di akhir pekan, letakkan keperluan di dalam tas. Cakep. Terima kasih kami ucapkan. Semoga Kompas TV semakin maju dan berkualitas. Cakep. Saya mau balas boleh Pak? Boleh. Oke. Bunga mawar ada di tepi sawah. Sungguh elok di samping batu. Apabila nanti kita berpisah dan pulang ke Pulauan Riau, janganlah pernah kamu lupakan aku. Oh iya, hebat. Tambah satu Terima lagi kasih. pantunnya. Oke. Pohon kapas, pohon duren. TV Kompas memang keren. Ini saya nggak bisa balas karena Ya, belum cari contekan. Terima kasih ya Pak Ansar, dan saya juga terima kasih banget karena ada insight-insightnya, mungkin ini bisa menjadi apa ya, acuan untuk insya Allah. pemerintah daerah lainnya Baik. agar pandemi COVID-19 bisa dikendalikan dengan Ya, baik. baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mbak. Silakan Om Jo. Ya, ini Ayo, Om. mengingatkan kepada Raja Ali Haji Iya, yang dimakamkan di Pulau Penyengat. iya. Barang siapa tidak memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyala. Barang siapa mengenal diri, maka ia telah mengenal Tuhan yang dahri. Barang siapa mengenal dunia, tidaklah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia duniamu terapa. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terperdaya. Barang